Beastmaster, bab 169 sampai dengan 170. Bab 169 Pertempuran melawan Raja Singa Darah. Itu semua sudah berlalu. Favorit baru Legiun keempat, Raja Singa Bermata Emas. Beberapa kegagalan tidak dapat dihindari. Beberapa kemenangan tidak dapat diubah. Saat jaguar milik Zhao Yan terpaksa terjatuh, hati Zhao Yan hancur tanpa suara dan terjatuh bersama jaguarnya. Hahaha, tiba-tiba terdengar ledakan tawa riang di tempat latihan. Kapten, kau terlalu lemah. Latihan lebih banyak, latihan lebih banyak. Kapten, kau payah. Kau dikalahkan dengan mudah oleh wakil kapten. Memalukan, kan? Oh, saya tidak tahu siapa yang meneriakkan ini. Tempat yang awalnya dipenuhi gelak tawa terhadap Zhao Yan, seketika hening, kemudian sekumpulan tatapan mata berapi-api beralih ke Qiao Bai. Ditatap oleh begitu banyak mata, Qiao Bai hampir terbakar. Petik 2 titik. Agak sulit. Qiao Bai menempelkan tinjunya ke bibir dan berkata dengan sedikit malu. Tetapi mata itu tidak menunjukkan tanda-tanda bergerak. Bahkan Lin Wentian, yang telah mendapatkan cukup banyak keuntungan, tersenyum jujur dan menatap Qiao Bai dan berkata, Profesor Qiao Bai, tolong sampaikan secara singkat apa yang Anda inginkan. Jika Anda bisa mencoba, semua orang harus mencoba. Jika memang tidak berhasil, Lin Wentian berhenti sejenak di sini dan melirik sekelompok prajurit Beastmaster di sekelilingnya. Tampaknya dia sedang memikirkan mereka, tetapi juga seperti sedang pamer. Lebih baik membiarkan mereka menyerah lebih cepat daripada berkutat pada hal-hal yang mustahil dicapai, bukan? Lagi pula, tidak semua Beastmaster bisa sepertiku, kan? Ekspresi Lin Wentian tulus, nadanya jujur, dan dia tampak seperti melakukan semua ini demi kebaikan semua orang. Para prajurit Beastmaster mempersembahkan. Saya benar-benar marah, penuh kebencian. Apakah ini pamer? Wakil pemimpin pasti pamer. Ayo bertarung 1 lawan 1. Wakil pemimpin itu sendirian menantang serangan gabungan dari semua yang hadir. Apa? Tidak adil. Tidak. Mereka menganggap pengaturan ini sangat adil. Sangat cocok untuk wakil ketua kelompok. Tepat saat mereka hendak bergegas dan melakukan pertarungan, 1 lawan 1, yang adil dengan Lin Wentian, Qiao Bai menyela pikiran mereka. Kelompok etnis, kemampuan tempur yang kuat, yang terkuat, batasan binatang singa kecil, batasan hewan peliharaan. Sesederhana itu untuk meringkasnya. Tetapi, para prajurit yang tadinya ribut, kini terdiam. Apakah sederhana? Sederhana. Apakah Anda bisa? Tidak bisa melakukannya. Petik 2 titik. Tidak sulit untuk mencegah Little Lionmon berevolusi, tetapi agak sulit untuk mengharapkan Little Lionmon tetap teguh dan tidak meragukan dirinya sendiri di tengah kelompok besar. Hewan peliharaan juga punya jiwa kompetitif, oke. Akan menyedihkan jika kekuatanmu tidak sebaik teman-teman lainnya. Apakah Anda sungguh ingin melakukannya? Itu memerlukan kekuatan penekan yang absolut. Misalnya, binatang singa kecil tingkat 8 milik Lin Wentian. Kekuatan yang dahsyat itu secara langsung menutupi cacat karena tidak berevolusi, membuat binatang singa kecil itu tak terkalahkan dan menang di hadapan binatang singa kecil dan Raja Singa Darah. Baiklah, semua orang diam-diam mengalihkan pandangan mereka untuk melihat ke 10 rekan lain yang dipilih oleh Qiao Bai, mata mereka dipenuhi dengan kekecewaan. Kanan, itu benar. Aku melihatmu. Bisakah Anda lebih termotivasi? Binatang singa kecilmu juga akan berevolusi dengan cepat. Mari kita segera memberi contoh kepada semua orang di Legiun. Jika Profesor Qiao Bai membuat keputusan akhir, mereka dapat berevolusi. 10 penguasa binatang yang menjadi sasaran. Saya berusaha semampu saya. Aku sungguh berusaha keras. Untungnya, kerja keras membuahkan hasil. Pada hari keempat setelah binatang singa kecil Lin Wentian berhasil berevolusi, 2 binatang singa kecil orang lain akhirnya berhasil berevolusi, dari binatang singa kecil menjadi Raja Singa Bermata Emas. Zhao Yan segera bergegas setelah menerima pemberitahuan itu.
Setelah mengitari Raja Singa bermata emas yang telah berevolusi 2 kali, Zhao Yan mengelus dagunya dengan satu tangan dan menopang lengannya dengan tangan lainnya, bergumam pada dirinya sendiri. Aku akan pergi. Saya merasa ini bahkan lebih tampan daripada Little Lionmon milik Lao Lin setelah berevolusi. Zhao Yan berteriak keras, dan setiap kata-katanya sangat tulus. Sungguh. Kedua Beastmaster Raja Singa bermata emas itu mengangguk setuju dengan panik dalam hati. Mereka tidak pernah merasa kata-kata sang kapten begitu indah. Binatang singa kecil mereka akan menjadi lebih tampan setelah berevolusi. Kalau ngomong, penampilan dan ketampanan Battle Blood Lion King sama dengan Battle Blood Lion King, dengan sedikit tambahan dominasi pada basis aslinya. Raja Singa bermata emas merupakan jenis ketampanan lainnya. Rambut yang terurai itu pun memudar seluruhnya, berubah menjadi sisik-sisik rapat yang sekilas memiliki daya pertahanan yang amat kuat. Sisiknya, perpaduan warna emas muda dan biru kehijauan, berkilauan di bawah sinar matahari, membuat Raja Singa bermata emas tampak seolah-olah dapat bersinar. Mata besarnya cerah dan hidup. Nilai tampan UP-UP. Lin Wentian, yang tiba selangkah kemudian dan baru saja mendengar kata-kata Zhao Yan. Lihatlah Raja Singa bermata emas yang telah berevolusi. Lin Wentian punya sesuatu untuk dikatakan. Lin Wentian menyentuh dagunya. Sedikit. Namun, Lin Wentian benar-benar tidak bisa mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan hati nuraninya. Tampan itu memang tampan. Meskipun estetika itu subjektif, ketika nilai ketampanan mencapai tingkat tertentu, dibutuhkan keberanian besar untuk menyangkalnya. Misalnya, saat menghadapi Raja Singa bermata emas. Raja Singa darah pertempuran, yang berjalan di belakang Lin Wentian, melirik Lin Wentian dengan sepasang mata muram, lalu mengalihkan tatapan tidak bersahabatnya kepada dua Raja Singa bermata emas di seberangnya. Raja Singa bermata emas yang baru saja berevolusi ditatap oleh tatapan maut. Selamat tinggal, aku tidak akan mengganggumu lagi. Ingin berlari, namun, tidak ada jalan keluar. Satu-satunya hal yang layak dipuji adalah bahwa Raja Singa bermata emas tidak hanya berbaring dan menyerah seperti Raja Singa darah perang sebelumnya, tetapi masih memiliki sedikit rasa perlawanan. Para penguasa binatang dari Raja Singa bermata emas tidak dapat menahan tangis mereka. Wow, Lionmon yang berevolusi sungguh menakjubkan. Benar sekali, dia bahkan lebih berani daripada Raja Singa darah sang pemimpin. Zhao Yan, yang tiba-tiba dijadikan objek perbandingan, menatap kembali kedua pria itu dengan ekspresi tidak percaya. Disayangkan, mereka berdua begitu asyik mengagumi satu sama lain, hingga tidak menyadari ekspresi Zhao Yan. Saat Zhao Yan hendak menggunakan kekuasaannya sebagai pemimpin tim, dia dihentikan oleh Lin Wentian. Lin Wentian melambaikan tangannya ke arah kedua pria itu dan berkata, "Carilah beberapa rekan setim yang kekuatannya hampir sama dengan kalian, atau sedikit lebih kuat dari kalian. Aku ingin tahu hasilnya nanti." Lalu Lin Wentian melirik Qiao Bai. "Profesor Qiao Bai, apakah pengaturan ini baik?" Qiao Bai mengangguk. Itu bukan masalah besar. Menguji kekuatan tempur hewan peliharaan yang telah berevolusi juga merupakan langkah yang diperlukan. Dan, Qiao Bai menyentuh dagunya dan mengalihkan pandangannya dari Raja Singa bermata emas yang telah berevolusi. Hewan peliharaan, Raja Singa bermata emas. Atribut, logam plus kayu. Variasi, menengah dan lanjutan. Level, menengah tingkat kelima. Keahlian, tendangan terbang, pohon raksasa, lapangan mata emas. Berkembang, garis keturunan, tidak ada. Keterampilan bakat, darah mendidih. Darah mendidih, ketika kerusakan yang diterima melebihi 50% dari kesehatan Anda akan dipaksa masuk ke status darah mendidih selama pertempuran, menggandakan ukuran, kekuatan, dan pertahanan Anda. Selama dalam kondisi darah mendidih, Anda akan terus menerima kerusakan, dan kekuatan serangan Anda akan terus meningkat hingga bar kesehatan Anda mencapai 1% tidak dapat berevolusi. Berevolusi. Aku merasa penuh kekuatan, ayo bertarung. Qiao Bai menyentuh dagunya lagi. Dibandingkan dengan Raja Singa darah pertempuran,
Qiao Bai merasa bahwa para penguasa binatang Legiun keempat akan lebih menyukai jalur evolusi Raja Singa bermata emas. Bagaimana saya harus mengatakannya? Bakar bilah kesehatan untuk ditukar dengan kekuatan tempur yang dahsyat, dan secara otomatis kunci bilah darah terakhir dari bilah kesehatan tersebut, agar Raja Singa bermata emas tidak benar-benar mati. Setelah itu, masuk saja ke kabin perawatan untuk disembuhkan. Tidak ada efek samping. Kemampuan seperti itu mungkin tidak terlalu efektif di tangan seorang Beastmaster biasa. Namun bagi Legion Beastmaster, situasinya berbeda. Seperti yang diharapkan, dibandingkan dengan Raja Singa Darah Perang, kedua Raja Singa bermata emas menyebabkan badai besar di Legiun keempat sejak mereka muncul. Kemudian, Raja Singa bermata emas tingkat 4 bertarung sendirian melawan dua Raja Singa perang darah tingkat 5 dan tidak dirugikan. Saat melawan Raja Singa ketiga, ia langsung memicu skill bakat darah mendidih dan berhasil mengalahkan 3 Raja Singa berturut-turut. Raja Singa bermata emas tingkat kelima juga menantang binatang singa kecil tingkat ke-6 dan Raja Singa darah perang tingkat ke-6 sendirian. Namun, ketika ia menantang Raja Singa darah perang tingkat ke-6 sendirian, keahlian bakatnya darah perang mendidih terpicu. Sayangnya, ia gagal menyelesaikan prestasi besar mengalahkan 3 lawan berturut-turut. Tapi meski begitu, sialan, apa sudah terlambat untuk mencari Profesor Qiao Bai sekarang? Bagaimana dengan yang lainnya? Apa yang mereka lakukan seharian? Apa mereka cuma makan tanpa hasil? Kenapa mereka belum berevolusi? Tidak, apa kau tidak tahan sedikit saja? Mereka yang ke toilet tanpa berbuat apa-apa harus dipukuli. Dan kita melakukan ini demi kebaikan mereka sendiri. Beberapa pukulan lagi tentu akan mengarah pada evolusi. Ya. Ajukan lamaranmu. Ayo kita pergi bersama-sama. Sekelompok orang menyingsingkan lengan baju dan siap untuk bergegas. Kemudian, dihentikan. Akan tetapi, larangan Zhang Fanshan hanya dapat menghentikan tindakan mereka, tetapi tidak dapat menghentikan antusiasme mereka. Qiao Bai, yang awalnya mengira dirinya hanya sedikit populer, menemukan bahwa dia tampaknya sangat populer dimanapun dia pergi baru-baru ini. Tidak peduli kapan atau di mana dia berada, dia selalu merasa seolah-olah ada seseorang yang diam-diam mengawasinya. Qiao Bai. Apakah ini ilusi? Mungkin tidak, tetapi dimanapun dan kapanpun, selalu ada sekelompok orang yang menatapnya dengan mata berapi-api. Meskipun mereka tak bisa bicara, mereka berhasil menyampaikan pikiran mereka kepada Qiao Bai dengan sempurna melalui tatapan mata mereka. Lihat aku, lihat aku. Profesor Qiao Bai, lihat kami. Kita juga bisa melakukannya. Nikmatilah Golden Eye Lion King. Qiao Bai pergi sambil mengelus beberapa kali tanpa menoleh ke belakang. Menjauhlah, menjauhlah. Cepatlah dan cari tahu rute evolusi Raja Singa bermata emas. Dia tidak dapat bertahan di Legiun keempat sedetik pun lebih lama. Para prajurit Beastmaster menatap kepergian Qiao Bai dengan mata enggan. Kiaki. Mungkinkah mereka tidak disukai oleh Profesor Qiao Bai? Tidak. Mereka jelas tidak dibenci. Sisi lainnya, Qiao Bai kembali ke asrama tempat dia tinggal sendirian dan mengeluarkan ponselnya. Apakah ada yang perlu saya ketahui hari ini? Diskusi daring tentang Anda sudah agak mereda, tetapi beberapa orang masih memperhatikan Legiun keempat. Malaikat itu seperti pembantu rumah tangga yang penuh perhatian, melaporkan setiap situasi di internet kepada Qiao Bai. Qiao Bai tidak perlu membuang waktu memperhatikan internet, dan dapat dengan mudah mengetahui apa yang terjadi di dunia daring. Sangat bagus. Segala sesuatunya sesuai dengan harapan Qiao Bai. Pendahulu Anda, Tuan Cheng Liang, telah menyerahkan resumenya ke lembaga penelitian Anda. Qiao Bai mengetik tanda tanya dalam diam. Cheng Liang. Qiao Bai tertegun sejenak sebelum dia teringat orang ini. Tapi, Saudara Cheng Liang pasti berbakat dalam penelitian evolusi hewan peliharaan, kan? Kirimkan resume Anda ke lembaga penelitiannya. Apa kamu yakin? Qiao Bai memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang para peneliti di lembaganya. Alat
Qiao Bai tak kuasa menahan diri untuk berpikir lebih jauh. Apakah Cheng Liang ingin menjadikan lembaga penelitiannya sebagai batu loncatan agar ia bisa mendirikan lembaga penelitiannya sendiri dan memimpin proyek-proyeknya sendiri di masa depan? Itu bukan hal yang mustahil. Yang penting, kalau celah ini dibuka, akan ada banyak orang sejenis yang datang dan mencoba memanfaatkannya. Sebelum Qiao Bai sempat pusing lagi, berita tentang malaikat itu muncul lagi. Menurut komentar daring Cheng Liang, dia sangat mengagumi dan menghormati Anda, dan sangat yakin bahwa Anda adalah keajaiban yang tak terulang dalam komunitas evolusi hewan peliharaan Tiongkok. Berbicara tentang malaikat, ia juga menunjukkan beberapa bukti, yaitu tangkapan layar pidato penuh semangat Cheng Liang di internet. Qiao Bai, kerja bagus. Kata-kata ini sungguh. Qiao Bai meliriknya dan terkejut bahkan tanpa melihatnya lebih dekat. Petik 2 titik. Baiklah, ini privasi orang lain, kau tidak bisa mengungkapkannya begitu saja, kata Qiao Bai tanpa daya. Malaikat, Angel percaya bahwa komentar publik di internet tidak dianggap pribadi. Premisnya adalah saya tidak tahu siapa yang ada di balik rompi ini, mengerti? Qiao Bai kesulitan menjelaskan kepada Ai mekanik apa maksudnya. Di internet, tidak ada yang mengenalku, jadi aku bebas bicara apapun. Tapi begitu identitasku terbongkar oleh seseorang yang kukenal. Batuk-batuk, begitulah adanya. Manusia begitu rumit. Malaikat ditambahkan dengan kata seru dan diucapkan dengan sedikit emosi. Qiao Bai, ah ya. Manusia memang serumit itu, bahkan lebih rumit dari ini. Baiklah. Qiao Bai melihat foto-foto yang ditarik oleh malaikat. Ia mengusap dahinya dan berkata, biarkan saudara Cheng Liang melakukan apapun yang dia mau. Apakah dia bisa lulus atau tidak, terserah dia. Aku tidak akan ikut campur. Staf di lembaga ini telah berkembang, tetapi tidak banyak kandidat yang cocok. Lu Yongjin dan Sui Yu selalu menyaring secara ketat para peneliti yang bergabung sesuai dengan persyaratan Qiao Bai. Si jenius tidak menginginkannya. Jangan memperlakukan sekolah pascasarjana sebagai batu loncatan. Hanya seorang alat yang bekerja secara membumi. Jika Cheng Liang masih bersedia bergabung setelah memahami keadaan ini, maka biarkan Cheng Liang bergabung. Cheng Liang, yang sedang mengirimkan resume bersama teman sekolahnya yang baru kembali ke Tiongkok, ditolak oleh Yixia. Ia menatap resumenya yang ditolak dengan tak percaya. Tidak, alasan penolakan aneh macam apa ini? Karena dia dan teman sekolahnya sangat luar biasa, jadi mereka tidak menerimanya. Apakah kamu yakin tidak sedang bersikap sarkastis kepada mereka? Bab 170 seorang pria harus punya mimpi. Gelombang binatang, buas akan datang. Cheng Liang, yang tidak pernah ditolak karena alasan yang keterlaluan, mempertanyakan hidupnya. Sue Meian, aku benar-benar minta maaf, aku tidak menyangka. Saat dia berkata begitu, Cheng Liang menoleh dan menatap seorang wanita berambut pendek tak jauh darinya. Wanita itu, An Qing, yang baru saja kembali dari luar negeri, menggelengkan kepalanya, rasa ingin tahu di matanya, dan bertanya dengan lembut. Apakah Profesor Qiao Bai ini sangat terkenal? Benar sekali. Cheng Liang tersenyum dan mengacungkan jempol, tidak berlebihan kalau dikatakan begitu. Itu artinya kamulah yang pertama di hatinya. Itulah sebabnya Cheng Liang ingin bergabung dengan lembaga penelitian Qiao Bai. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa persyaratan perekrutan Institut Penelitian Qiao Bai akan sangat keterlaluan? Pokoknya, aku akan coba lagi. Memikirkan hal ini, Cheng Liang menunjukkan ekspresi enggan menyerah. Benar-benar tidak mungkin untuk mundur. Paling buruk, coba 2 kali lagi. Tunjukkan tekad dan kegigihannya yang tak tertandingi. Tapi, bagaimana denganmu, teman sekolah? Tidak apa-apa kalau hanya dia, tapi sekarang ada juga An Qing. Saat Cheng Liang mengira kalau teman sekolah junior yang menjanjikan itu kemungkinan besar ditipu olehnya untuk kembali, dia tidak dapat menahan perasaan sedikit malu dan hina terhadap An Qing, dan secara tidak sadar menjadi sedikit lebih peduli padanya.
Anking menunjukkan ekspresi berpikir, saya tidak tahu banyak tentang situasi di Tiongkok saat ini. Bolehkah saya ikut Anda dulu? Oke. Cheng Liang mengangguk, lalu menatap resume yang dikembalikannya dengan semangat juang penuh. Tidak, aku tidak percaya. Aku pasti bisa bergabung dengan lembaga penelitian Qiao Bai melalui cara yang sah. Dia bisa lulus bahkan jika tesisnya ditolak 100 kali. Apa itu hanya sebuah lembaga penelitian? Lihat dia bertarung lagi. Anking, yang berdiri di sampingnya, sama seperti nama keluarganya, pendiam, tetapi dia banyak pikiran. Ia memahami situasinya sendiri. Karena latar belakang keluarga asalnya, Anking memiliki beberapa masalah psikologis, tetapi situasinya tidak serius. Ia juga rutin berkonsultasi dengan psikolog untuk penyesuaian diri. Batasi hingga 3 hingga 4 kali sebulan. Frekuensi ini tidak terlalu tinggi, tetapi seiring berjalannya waktu, dalam 2 atau 3 tahun terakhir, Anking lebih banyak berkomunikasi dengan psikolognya di luar konseling. Sehari-hari, hobi, makanan favorit, makanan yang dapat menyebabkan alergi. Kemudian, sekitar sebulan yang lalu, Anking menemukan sesuatu yang salah dengan psikoterapisnya. Anking tidak tahu apakah ia terlalu memikirkannya. Setelah memperhatikan lebih lanjut, ia menemukan bahwa itu sepertinya bukan ilusinya. Psikolognya sepertinya ingin ia pulang, entah sengaja atau tidak. Anking memang pernah mendiskusikan topik ini dengan seorang psikolog sebelumnya. Apa yang diungkapkan pihak lain lebih merupakan rasa hormat terhadap keinginan dan pilihannya sendiri. Apakah akan melarikan diri atau menghadapinya, itu seharusnya menjadi keputusan yang diambilnya sesuai dengan hatinya. Kemudian, mulai suatu hari, situasinya berubah. Pihak lain sesekali menyinggung Tiongkok dan bertanya apakah dia bersedia kembali ke Tiongkok. Dia kembali bukan hanya karena bimbingan rahasia psikolog itu, tetapi juga karena dia selalu memiliki ide ini di dalam hatinya. Anking setuju karena itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Terlebih lagi, sesuatu yang menarik tiba-tiba muncul dalam kehidupan yang membosankan itu. Anking sangat penasaran, apa sebenarnya yang ingin dilakukan pihak lain. Ketika Anking menundukkan kepalanya, dia melihat layar ponselnya menyala. Setelah Qiao Bai mengetahui situasi Cheng Liang, dia mengesampingkannya tanpa menganggapnya serius. Apakah dia bisa masuk ke lembaga penelitian atau tidak tergantung pada kemampuan saudara Cheng Liang sendiri. Jalur evolusi Raja Singa bermata emas dan Raja Singa berdarah petarung telah ditentukan. Agak sulit untuk menentukan jalur evolusi Battle Blood Lion King. Bagaimanapun, situasi binatang singa kecil milik Lin Wentian sangat sulit untuk ditiru. Sebaliknya, jalur evolusi Raja Singa bermata emas berbeda. Ada 8 prajurit Beastmaster yang dipilih oleh Qiao Bai, dan ketika hanya 2 yang terakhir belum menyelesaikan evolusi, seorang prajurit Beastmaster yang tidak berada dalam daftar 10 yang dipilih telah berhasil mengembangkan binatang singa kecilnya menjadi Raja Singa bermata emas. 2 orang yang tersisa, tetaplah berdiri, bekerja lembur. Mereka akhirnya berhasil menangkap orang ini dan berhasil berevolusi menjadi Raja Singa bermata emas. Segera setelahnya, rute evolusi Raja Singa bermata emas terbuka untuk Legiun keempat, dan seluruh Legiun keempat dipenuhi dengan atmosfer yang mirip dengan Tahun Baru. Berevolusi, mari berevolusi bersama sebagai satu kelompok. Qiao Bai juga memanfaatkan kesempatan ini untuk membawa beberapa hewan peliharaan ke tempat pelatihan Legiun keempat untuk membiasakan diri dengan tempat tersebut. Dari burung gagak kecil hingga ulat kucing, dari ular putih kecil hingga ubur-ubur kecil, setiap hewan peliharaan membuka mata para penguasa binatang Legiun keempat. Tidak, Profesor Qiao Bai, bukankah kekuatanmu terlalu luar biasa? Sial. Sekarang aku mengerti kenapa ada begitu banyak diskusi tentangmu, Profesor Qiao Bai, di internet. Ini terlalu. Profesor Qiao Bai, Anda tidak meninggalkan jalan keluar bagi orang biasa seperti kami. Sial, hewan peliharaan macam apa Xiao Wu itu? Kok bisa sekuat itu? Kucing gemuk montok itu terlalu kuat. Apa? Atribut naga.
Spesies naga. Aku tidak percaya. Dia sama sekali tidak mirip naga. Dia terlalu gemuk. Aku mengenali ular perak giok, tapi ular perak giok milik Profesor Qiao Bai tidak terlihat seperti ular perak giok biasa, kan? Sebenarnya, kekuatan ular perak giok itu lumayan. Yang paling tidak ku mengerti adalah makhluk air itu. Kau bilang itu ubur-ubur. Apa itu benar-benar ubur-ubur? Pasti makhluk legendaris, tak ada, dan luar biasa dengan atribut spasial. Kalau tidak, mustahil ia bisa menjelaskan bagaimana ia bisa menyerap begitu banyak kemampuan. Keempat binatang peliharaan itu membuat semua Beastmaster di Legiun keempat, yang kekuatannya mirip dengan Qiao Bai, menjadi gila. Situasi para Beastmaster yang hanya sedikit lebih kuat dari Qiao Bai tidak jauh lebih baik. Yang membuat mereka merasa lebih keterlaluan adalah, selama pertarungan dengan mereka, hewan peliharaan Qiao Bai menjadi lebih kuat dan tumbuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Mereka mampu menangani pertarungan dengan mudah 2 hari lalu, tetapi 2 hari kemudian, pertarungan hampir berakhir seri. Prajurit Beastmaster yang bertarung melawan Qiao Bai. Apakah ini tingkat pertumbuhan normal seorang Beastmaster dan hewan peliharaannya? Apakah itu agak terlalu berlebihan? Bahkan Zhao Yan, Lin Wentian dan Zhang Fanshan, yang datang menonton Qiao Bai bertarung dari waktu ke waktu, merasa kagum dengan bakat bertarung yang ditunjukkan oleh Qiao Bai. Aku mengerti kenapa Zhang Hongyi kalah. Zhang Fanshan menangkupkan kedua tangannya dan berkata dengan tenang, keempat hewan peliharaan Profesor Qiao Bai semuanya memiliki kesadaran tempur dan kecepatan belajar yang luar biasa. Pertumbuhan mereka tidak hanya pesat, tetapi tidak berlebihan jika dikatakan mereka bisa berlari 2 kali lebih cepat daripada yang lain dalam 1 hari. Selain itu, Qiao Bai tidak tahu tentang metode kultivasi khusus dan sarana kultivasi tertarget yang telah dikembangkan. Bukankah ini benar-benar bertentangan dengan keinginan surga? Cek-cek, Zhao Yan tak kuasa menahan diri untuk berkata sambil menyaksikan pertarungan Qiao Bai. Menurutmu, apakah Profesor Qiao Bai bisa tetap berada di Legiun keempat kita? Saya pikir Profesor Qiao Bai sangat cocok dengan suasana Legiun keempat kita. Meskipun ras hewan peliharaannya kurang tepat, kekuatannya sudah memenuhi persyaratan kami. Maukah Anda membuat pengecualian dan menerimanya? Lin Wentian dan Zhang Fanshan. Mereka berdua menatap Zhao Yan bersamaan dan menatapnya dengan pandangan bertanya, seolah berkata, apakah kamu serius? Dan, apakah kamu benar-benar berpikir begitu? Zhao Yan. Sebagai manusia, seseorang pasti punya mimpi. Sebagai manusia, kau tidak boleh melamun. Lin Wentian tidak menunjukkan belas kasihan padanya dan terkekeh. Jangan bicara soal Profesor Qiao Bai punya niat ini atau tidak. Kalaupun Profesor Qiao Bai benar-benar punya niat ini, orang-orang di atasnya tidak akan membiarkan Profesor Qiao Bai tinggal. Apakah Anda mengerti apa artinya menyia-nyiakan sumber daya alam? Meninggalkan Profesor Qiao Bai, seorang pakar tak terkalahkan dalam penelitian evolusi hewan peliharaan, di Legiun keempat mereka akan menjadi pemborosan bakat. Jika Legiun keempat mereka benar-benar melakukan ini, mereka akan disambar petir. Zhao Yan mendesah. Mengapa? Dia hanya memikirkannya. Pada saat itu, alarm yang sangat besar dan memekakkan telinga berbunyi, yang dapat didengar oleh seluruh prajurit Legiun keempat. Qiao Bai juga mendengar alarm melengking itu. Qiao Bai melihat sekeliling dan mendapati ekspresi semua Beastmaster di sekitarnya menjadi serius dan serius. Suasana sebelumnya tersapu, dan suasana tegang yang tak terlihat memenuhi seluruh markas Legiun keempat. Semuanya, waspada, teruslah berlatih. Ekspresi main-main di wajah Zhao Yan menghilang, dan dia berdiri dan berbicara dengan keras dan serius. Lalu dia berbalik dan melangkah pergi. Lin Wentian dan Zhang Fanshan mengikuti. Qiao Bai mengikutinya tanpa ragu. Lin Wentian melihat Qiao Bai mendekatinya, Profesor Qiao Bai, Anda. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, saya akan mengatur seseorang untuk membawa Anda pergi, Profesor Qiao Bai, nanti. Apa-apaan alarm ini?
Qiao Bai mengerutkan kening. Apakah Anda terburu-buru mengusirnya? Melihat keingintahuan Qiao Bai, Lin Wentian tidak menyembunyikannya. Lagi pula, itu bukan sesuatu yang tidak bisa dikatakan. Gelombang binatang buas sedang datang. Alarm ini merupakan tanda bahwa gelombang pasang surut sedang mendekat. Gelombang pasang surut akan tiba paling cepat 1 hari dan paling lambat 3 hari. Sekalipun alarm tidak berbunyi, Anda mungkin masih menjumpai gelombang besar. Namun saat alarm berbunyi, pasti akan ada gelombang binatang buas yang datang. Seluruh legiun keempat harus siap bertempur dalam waktu sesingkat-singkatnya, dan legiun terdekat lainnya juga akan bergegas membantu jika tidak ada krisis di dekatnya. Profesor Qiao Bai, di sini tidak aman. Sebaiknya Anda pergi dulu, Lin Wentian berkata dengan tulus. Setiap kali datang gelombang pasang, segala persiapan akan dilakukan, namun bukan berarti setiap kali datang gelombang pasang tidak akan ada korban jiwa. Selalu ada hal-hal tak terduga yang terjadi. Korbannya sangat menyakitkan. Tetapi jika hal semacam ini secara tidak sengaja terjadi pada Qiao Bai. Ketika Lin Wentian memikirkan hasil penelitian yang telah dilakukan Qiao Bai akhir-akhir ini, dia tidak ragu bahwa dia dan legiun keempat akan menjadi orang berdosa yang mengubah masa depan lingkaran evolusi hewan peliharaan. Sangat penting untuk mengirim Qiao Bai pergi. Mari kita lihat situasinya dulu. Qiao Bai sebenarnya tidak ingin pergi. Meskipun pasang surut air laut berbahaya, namun bukan berarti tanpa manfaat. Khusus untuk keempat si kecil, si gagak kecil, si cacing kucing kecil, si ular putih kecil, dan si ubur-ubur kecil. Ini adalah kesempatan bertarung yang unik, tetapi agak sulit untuk membuat orang-orang ini setuju. Seperti yang diharapkan, setelah mengetahui bahwa Qiao Bai ingin tinggal, reaksi pertama Zhao Yan dan Zhang Fanxian adalah tidak setuju. Profesor Qiao Bai, apakah Anda ingin tinggal? Tidak, ini sama sekali tidak mungkin, kata Zhang Fanxian dengan tegas. Aku tahu gelombang binatang buas itu berbahaya, tapi ini keputusanku sendiri. Qiao Bai berkata dengan serius, aku memang seorang profesor binatang buas yang hebat, tapi kau tak bisa menyangkal bahwa aku juga seorang ahli binatang buas yang hebat. Qiao Bai menunjuk keempat temannya. Burung gagak kecil, ulat kucing, ular putih kecil, dan ubur-ubur kecil semuanya dengan bangga mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi dan membusungkan dada. Itu benar, mereka semua super kuat, Zhang Fanxian. Hal ini memang tidak dapat disangkal. Setelah menyaksikan pertarungan Qiao Bai dengan Beastmaster lain dari Legiun keempat selama periode ini, Zhang Fanxian memiliki gambaran yang sangat bagus tentang kekuatan hewan peliharaan Qiao Bai. Di antara mereka, Xiao Wu memiliki kekuatan tertinggi dan dapat menembus ke tingkat ke-6 kapan saja. Kekuatan kucing dan cacing kucing juga berada pada tingkat menengah tahap ke-5. Lalu ada ular putih kecil dan ubur-ubur kecil, keduanya memiliki kekuatan tingkat ke-4. Alasan mengapa ubur-ubur kecil itu mampu mengejar ular putih kecil itu dengan cepat tidak diragukan lagi karena nafsu makannya yang besar. Dengan kata lain, Qiao Bai sudah menjadi Beastmaster tingkat kedua. Pikirkan lagi tentang usia Qiao Bai. Jika bukan karena gelombang operasi sebelumnya di Universitas Bluebird, Qiao Bai seharusnya sudah menjadi mahasiswa baru di Universitas Bluebird. Ia harus menunggu beberapa bulan lagi sebelum menjadi mahasiswa tingkat 2, tetapi Qiao Bai sudah menjadi Beastmaster tingkat 2. Bisakah mereka mengatakan Qiao Bai tidak kuat? Jelas sekali kekuatannya luar biasa. Qiao Bai menyadari keraguan Zhang Fanxian dan menambahkan bahan bakar ke dalam api. Saya tinggal di sini untuk membantu dan melatih diri, bukan untuk mencari kematian. Bahkan jika kau tidak memberitahuku, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk melindungi diriku sendiri terlebih dahulu. Itu saja. Sebelum Zhang Fanxian dan Lin Wentian sempat mengatakan apapun, Zhao Yan membuat keputusan akhir dan mengatur masalah ini. Kita tidak punya banyak waktu untuk masalah seperti ini. Mari kita dengarkan rencana Profesor Qiao Bai sendiri. Selanjutnya, mari kita bahas rencana kita menghadapi gelombang besar ini dan bagaimana cara menanggapinya.
Kedua pria itu membuka mulut, tetapi pada akhirnya tidak membantah kata-kata Zhao Yan. Apa yang dikatakan Zhao Yan masuk akal. Fokus mereka seharusnya pada bagaimana menghadapi gelombang binatang buas berikutnya. Pada saat yang sama, mereka tidak dapat menahan perasaan lega di hati mereka. Mereka pasti berterima kasih kepada Profesor Qiao Bai. Penelitian ini telah menemukan jalur evolusi Raja Singa bermata emas, yang bahkan lebih kuat dari Raja Singa pejuang darah, sehingga membawa kekuatan keseluruhan Legiun keempat ke tingkat yang baru. Hal ini membuat mereka lebih percaya diri dalam menghadapi pertempuran gelombang binatang buas yang akan datang, dan juga mengurangi jumlah prajurit Beastmaster yang mungkin mati. Pasukan Harimau Guntur, yang ditempatkan di dekat situ dan bergegas setelah mendengar berita tentang datangnya gelombang besar binatang buas, menemukannya segera setelah mereka tiba. Kerja bagus. Suasana di Legiun keempat benar-benar berbeda dari apa yang dia bayangkan. Masing-masing prajurit tampak penuh semangat dan semangat juang, dan mereka sama sekali tidak takut terhadap gelombang binatang buas yang akan mereka hadapi selanjutnya. Bukan hanya para veteran saja yang seperti ini, tetapi banyak juga rekrutan baru di antara mereka. Tampaknya tidak ada rasa takut atau teror sama sekali. Lei Mao, pemimpin Legiun Harimau Taring Guntur, tak kuasa menahan diri untuk menyentuh dagunya. Bagaimana mungkin Zhao yang tidak bisa diandalkan bisa begitu cakap? Tidak, ini jelas bukan penghargaannya. Ayo lihat, dan belajarlah dari orang lain sambil melakukannya. Gunakan saat Anda kembali.